Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 7 akan mempresentasikan tentang penyajian data. Perkenalkan, nama saya Fia Aulia Yasro. Perkenalkan, nama saya Risma Syafira. Perkenalkan, nama saya Nina. Perkenalkan, nama saya Nira Safika. Dan juga ada dua teman kami yaitu Fadlan dan Bubi sebagai editor. Selamat menyaksikan. Baik, di sini saya akan menjelaskan materi pertama yaitu penyajian data. Nah, sebelum ke dalam penyajian data, ilmu statistika yaitu ilmu yang mempelajari mulai dari mengumpulkan dan mengolah data atau untuk disusun, disajikan, kemudian dianalisa dan disimpulkan secara teliti dan benar. Lalu untuk penyajian data merupakan proses penyusunan informasi yang memberi kemungkinan adanya kesimpulan dalam penelitian kualitatif. Penyajian data ini dapat dilakukan dalam bentuk uraian singkat, bagan, dan sejenisnya. Dengan penyajian data ini akan memudahkan peneliti untuk memahami masalah yang terjadi dan merencanakan tindakan selanjutnya sesuai dengan yang sudah dipahami. Selanjutnya, penyajian data ini terbagi dalam dua, yaitu ada tabel dan diagram. Baik, di sini ada penyajian data dalam bentuk tabel. Penyajian data dalam bentuk tabel biasanya digunakan ketika ingin menyajikan data secara keseluruhan. Karena salah satu kelebihan tabel adalah bisa menampilkan data dari unit-unit yang berbeda. Misalnya sebuah tabel yang menyajikan data murid-murid sebuah kelas bisa membuat informasi tentang tinggi badan, berat badan, golongan darah, hingga alergi yang mereka miliki. Nah, di sini ada contoh tabel frekuensi. Data penjual motor listrik pada tahun 2024. Di dalam tabel tersebut terdapat 5 kota, yaitu Kota Tasikmalaya terdapat penjualan motor sebanyak 75, Kota Bandung ada 100 motor listrik, dan Jakarta 100, Yogyakarta 125, dan Surabaya 100. Nah, dari cara perhitungannya yaitu dari Kota Tasikmalaya terjual motor listrik sebanyak 75, nah dibagi dengan total keseluruhan ini yaitu 500. Nah, maka hasilnya terdapat 15%. Kenapa 15%? Karena dikalikan dengan 100%. Dan dari Kota Bandung ini terjual motor sebanyak 100 dibagi 500 dan dikalikan dengan 100%, yaitu hasilnya 20%. Kota Jakarta terjual motor listrik sebanyak 100 dibagi 500 dan dikalikan 100%, yaitu hasilnya 20%. Dan Yogyakarta terjual motor listrik sebanyak 125 dibagi 500 dikali 100%, yaitu hasilnya 22%. Di Kota Surabaya terjual 100 motor listrik dibagi dengan 500 dikali 100%, terdapat hasilnya 20%. Maka dapat dimasukkan ke tabel berikut. Baik, yang selanjutnya itu ada penyajian data dalam bentuk diagram lingkaran. Nah, diagram lingkaran ini merupakan jenis diagram yang menampilkan statistik data dalam grafik melingkar yang menyerupai bentuk lingkaran. Kemudian di dalam diagram lingkaran ini terdapat beberapa irisan, yaitu ada variabel numerik dan juga variabel kategori yang dapat merepresentasikan suatu data tersebut. Baik, yang selanjutnya itu ada contoh soal penyajian data dalam bentuk diagram lingkaran. Nah, suatu lembaga survei menanyakan hobi yang dimiliki oleh para pemuda. Survei tersebut dilaksanakan pada 100 pemuda yang memiliki rentang usia 15 sampai 20 tahun. Nah, hobi dari para pemuda ini dibentuk dalam diagram lingkaran sebagai berikut. Nah, hobi dari para pemuda ini dibentuk dalam diagram lingkaran seperti yang di layar di depan ini. Nah, yang memiliki hobi olahraga ini mencapai 45%. Kemudian yang memiliki hobi bermain musik ini
ada 30%, kemudian ada yang hobi membaca buku yaitu ada 10%. Nah, karena di sini ada soal carilah berapa jumlah pemuda yang memiliki hobi melukis. Nah, jadi di sini yang hobi melukis ini belum ada hasilnya. Nah, untuk menjawab dari soal tersebut seperti yang di layar depan ini. Nah, ketika mau mencari hasil dari hobi melukis ini, dijumlahkan terlebih dahulu hobi dari ketiga hobi tersebut. Dari ketiga hobi ini, yaitu ada hobi olahraga, hobi musik, dan juga hobi membaca buku. Nah, hobi yang hobi olahraga ini 45% dan hobi musik itu 30% dan hobi membaca buku ini 10%. Nah, dari ketiga hobi ini dijumlahkan sehingga jumlahnya itu mencapai 85%. Nah, dari hasil 85% ini 100% dikurangi 85% sehingga hasilnya itu mencapai 15%. Jadi hobi yang melukis ini mencapai 15%. Nah, kemudian hasil dari akhir ini dapat dimasukkan ke rumus. Nah, persen hobi melukis ini kan mencapai 15% dibagi 100% dan dikali total pemuda yang tadi itu totalnya itu 100. Nah, jadi hasilnya itu 15% dibagi 100% kali 100 itu hasilnya 0,15 kali 100 sehingga hasilnya itu 15. Jadi pemuda yang memiliki hobi melukis dalam survei tersebut adalah 15 orang. Yang selanjutnya yaitu penyajian data dalam bentuk diagram. Nah, salah satu jenis diagramnya yaitu diagram batang yang bisa digunakan untuk membandingkan nilai-nilai dari datanya. Nilai ini bisa berupa frekuensi atau parameter lainnya seperti min. Perbedaan informasi dari setiap kategori bisa kalian lihat dari panjang atau tingginya batang. Nah, berikut adalah contoh soal penyajian data dalam bentuk diagram batang. Ticket Each merupakan perusahaan yang memproduksi dan memasarkan produk berupa pelindung berbagai jenis gadget seperti laptop, ponsel, dan PC. Perusahaan ini sedang mengembangkan jenis pelindung ponsel terbaru dengan 6 warna berbeda sebagai berikut, yaitu ada hitam, putih, sage, navy, merah, dan coklat. Berikut ini adalah data yang dikumpulkan dari pembeli secara acak terkait pelindung ponsel yang dibeli sesuai dengan pemenang. Nah, untuk hitam itu ada 105, putih ada 70, sage ada 210, navy 324, merah ada 189, dan dari coklat ada 102. Nah, untuk diagram batangnya bisa teman-teman lihat untuk menjadikannya seperti ini. Selanjutnya yaitu ada penyajian data dalam bentuk grafik garis. Grafik garis digunakan untuk menggambarkan perubahan data secara berkelanjutan dalam periode waktu tertentu. Garis menghubungkan titik data yang menunjukkan tren atau fluktuasi data. Contohnya grafik garis yang menunjukkan perubahan suhu harian dalam seminggu. Nah, berikut ada contoh penyajian data dalam bentuk grafik garis. Contohnya yaitu data penjualan motor listrik pada tahun 2024. Untuk kota Tasikmalaya, penjualan motor listriknya yaitu 75, Kota Bandung 100, Jakarta 100, Yogyakarta 125, dan lain Surabaya 100. Dapat dipindahkan ke dalam grafik garis seperti pada gambar berikut. Nah, grafik 2 menunjukkan data penjualan motor listrik pada tahun 2024 di 5 kota di Indonesia. Penjualan motor listrik tertinggi yaitu ada di Yogyakarta dengan jumlah penjualan 125 unit. Kemudian 3 kota terbesar di Indonesia yaitu Bandung, Jakarta, dan Surabaya memiliki jumlah penjualan yang sama, masing-masing 100 unit. Sedangkan penjualan terendah di kota Tasikmalaya dengan jumlah 70 unit.